main di kamar sebelah. Nah kalau itu gue jawab karena ada di sisi gue orangnya. Makasih Joyce. Satu tersangka bener nggak? Bener lah. Siapa tuh yang ngasih topi? Aduh, skip guys. Siapa yang ngasih topi? Thank you yang ngasih topi. Siapa tuh yang ngasih kacamata? Aduh. Nginep di mana kak? Di hotel lah. Pokoknya buat yang nge-give aku hari ini, thank you so much ya. Walaupun aku sebetulnya nggak butuh-butuh amat, tapi seneng aja gitu kalau di give. Peli, thank you. Sidangnya kapan? Mana gue tahu. I'm yours, thank you. Kayaknya cuman gua ada yang kalian tunggu live ya. Soalnya penontonnya tuh nggak pernah sedikit gitu. Thank you. Kayaknya cuma gue deh yang kalian tunggu-tunggu saat live. Mi punya kasur bekas nggak? Aku punyanya celana dalam bekas, tapi celana dalam bekas nggak boleh dikasih orang. Madu siapa? Ada, makasih orang baik. Ada. Tuh aku sesuai janji kan, aku sebutin nama-namanya yang nge-give. Thank you. Terima kasih buat orang-orang baik yang nge-give aku. Lumayan. Lah, kenapa nih? Iya rezeki. Aduh, gue mandi nggak ya nanti? Mandi dulu nggak ya, Jul? Mandi lah. Mandi. Mandi dulu. Enggak, sekarang mandi nggak? Wah, siapa tuh? Thank you. Ayo guys, cepet guys. Aku mau Kalian yang mau ngasih gift buruan guys, aku mau Kedai darah, thank you. Aku mau aku mau mandi, abis ini aku mau cek sound. The nurse, the nurse. Thank you the nurse. Masa sambil live? Janganlah. Udah di Ternate kak, udah. Queen. Oh ya Allah. Aduh. Cabut gigi apa? Cabut gigi belakang tuh namanya Pak Graham ya. Jadi kalau kamu mau bikin tirus pipi kamu tuh sebetulnya nggak usah pakai operasi juga bisa. Tinggal cabut aja gigi geraham yang di belakang ini kan sebenarnya nggak ada gunanya kan. Nah kalian cabut aja. Kalau yang paling ekstrim tuh belakang 2, bawah 2, atas 2, berarti 4. Ini juga sama, dua yang ekstrim. Kalau kalian mau cobain satu dulu boleh juga. Tapi kalau kalian misalkan mikir kurang, kalian cabut lagi. Tapi karena kalau cabut gigi gerahamnya itu kan untuk kecantikan ya. Jadi pasti gigi gerahamnya itu kan nggak rusak, nggak bolong atau nggak apa. Pasti nyabutnya tuh bukan karena gigi kalian rusak, tapi emang untuk kecantikan gitu memang harus ada kayak gimana sih cabut gigi kayak dirobek gitu, jadi ada jahitan. Nah itulah yang membuat kenapa jadinya bengkak gitu.
Terus kalau ada yang bikin VT, itu mukanya Nikita kenapa diganti lagi? Padahal yang kemarin udah bagus. Nggak diganti guys, habis cabut gigi sama suntik penghancur lemak gitu. Apa itu? Wah, makasih loh, siapa tuh yang ngasih gitu. Jadi gue tuh nggak melakukan operasi kecantikan, tapi biasa cabut gigi untuk kecantikan, sama aja sih. Pinjam mangkok Jul, api sama sendok Jul. Ami kuat ya kuat lah. Sampai sore. Kak belanja bulanan mam, udah kalian cek aja Krezinik Mirel tuh. Ntar 2 mangkok sama sendok garpu. Ami katanya panik, boro-boro gue panik. Guys, gue itu dihadapkan dalam masalah kepolisian itu bukan baru sekali ya, sudah berkali-kali. Jadi nggak ada bahasa panik. Mungkin mereka yang panik kali. Mungkin gue diantara sekian banyak manusia, mungkin gue yang selalu senang dikasih masalah. Karena apa? Gue tuh harus bisa membuktikan ya masalah itu benar atau enggak. Kalau ada yang bilang gue panik, sampai detik ini aja gue biasa aja sih. Mungkin yang panik itu yang belum pernah berurusan dengan kepolisian. Tapi kalau sudah pernah berurusan dengan kepolisian, kalau dibilang panik sih nggak, biasa aja. Justru kalau gue bukan panik ya, mungkin lebih kayak tapi gue nggak bisa ungkapin sih. Ya biarlah, itu sudah jadi ranahnya bapak-bapak kepolisian. Gitu. Yang panik tuh justru kayaknya yang ngelaporin Mail deh, karena si Reza Ratu Flexing ini nggak ngelaporin gue ke polisi guys. Yang dilaporin tuh Mail. Gitu, yang dilaporin tuh Mail bukan gue. Tidak ada laporan polisi untuk gue tuh, tidak ada. Yang dilaporin tuh Mail. Nah, kenapa gue bisa ditersangkakan juga ya nanti kita buktikan saja di pengadilan. Harusnya kan gue tidak bisa ditersangkakan. Kenapa? Karena gue tidak berhubungan dengan si manusia Silver. Tidak telepon, tidak ketemu, tidak WhatsAppan. Nggak ada sama sekali. Gue tidak ada berhubungan dengan si manusia Silver itu. Jadi mungkin lebih tepatnya yang panik itu ya mungkin mereka. Karena ketika ini sudah jadi ranah hukum, jadi konsumsi publik, masuk ke pengadilan, justru mereka lah nanti yang harus membuktikan. Dia kan ngakunya uang itu diberikan bulan November, ya kan? Kenapa nggak langsung melapor? Kenapa nunggu jeda sebulan untuk melaporkan? Tanyalah sama mereka. Justru yang panik itu mereka. Kalau gue mah nggak ada panik-paniknya sedikit pun. Justru gue menunggu ini dibuka di publik, supaya orang belajar gitu ya. Belajarnya apa? Belajar kalau orang minta tolong, orang memohon ya, terus dijebak, biar kalian belajar. Jadi kalian juga nanti kalian bisa belajar dari kasus ini. Belajarnya gimana? Oh, berarti kalau kerjasama lewat WhatsApp itu tetap akan bisa dipidana ya, gitu. Berarti kalian harus tetap, walaupun di WhatsApp dibilangnya deal, tapi kalian harus tetap ngodorin surat kontrak. Itu pelajaran loh. Karena kan kalau gue biasanya bekerja, kadang kalau misalkan ada yang nawarin kerja nyanyi gitu kan di luar kota,
cuma lewat WhatsApp gitu, Kak Niki misalkan gitu, atau enggak lewat Julia, Jul, cek jadwal Kak Niki dong, bisa let's say tanggal 1 ya gitu. Terus dicek dulu ke gua, Kak tanggal 1 free nggak free. Ya udah, dia Julia lah yang berhubungan. Nanti cuman bilang oke, Kak lock ya tanggal 1. Nah, itu kan berarti bentuk kerjasama. Itu sebetulnya sudah bentuk kerjasama, cuman tidak terurai di kontrak, tapi itu sudah menjadi bentuk kerjasama dan itu ada undang-undangnya. Coba baca deh undang-undang tuh bisa dibaca di Google guys, nggak susah kok. Coba tanya no Julia, lu kalau deal kerjaan untuk gue jarang pakai kontrak kan? Jarang pakai kontrak karena dengan lisan atau dengan WhatsApp itu sudah menandakan itu adalah bentuk kerjasama. Jadi nanti kalau ini sampai benar masuk ke pengadilan, gue berharapnya ini harus masuk ke pengadilan ya, karena gue tidak suka dituduh memeras, dituduh memeras apa lagi, mengancam, dituduh pencucian uang ya. Karena kalau gue melakukan pekerjaan itu dari lama, pasti udah banyak yang ngelaporin gue. Kenapa cuma manusia silver doang yang ngujuk-ngujuk ke Polda Metro Jaya? Ya logika aja, kalau memang itu salah satu pekerjaan gua meres orang atau ngancem atau pencucian uang, mungkin sudah dari dulu gua dilaporkan ya. Tapi ini kan tidak ada satu orang pun yang melaporkan, baru si manusia silver ini aja gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham ya sudahlah. Lagian lucu, kalau dia merasa diperas, dia merasa diancam, kenapa uangnya harus dikasih dulu? Kenapa dia nggak langsung laporin aja ke polisi? Kan sesimpel itu aja guys pemikiran tuh ya kan. Dan harus digarisbawahi ya, si manusia silver ini tidak pernah berkomunikasi dengan saya dan saya tidak pernah berkomunikasi dengan dia. Bentuk pemerasan, pengancaman itu adalah saya yang harus mengancam dia, saya yang harus memeras dia. Tidak boleh pakai orang lain, nggak bisa itu, nggak ada itu bisa guys, semua itu bisa dipelajari di mana? Di Google tuh bisa dipelajari, segampang itu, sesimpel itu. Si manusia seperti ini kan merasa dia diperas di bulan November ya, uang juga sudah dikasih sama dia dengan sukarela ya, dia bilang dia ikhlas dikasih dari bulan November, tapi kenapa dia melaporkannya di bulan Desember? Panik manusia silver tuh yang panik sama geng-gengnya. Gue mah gak ada paniknya, selama mulut ini masih bisa ngomong ya, tidak ada rasa kepanikan di diri saya. Paham ya? Kalian lah yang panik itu. Gue tuh dari dulu suka berperang memang orangnya, gue tuh suka banget. Gue tuh udah paling happy dikasih masalah kayak ini nih. Ini kan masalah yang baru lagi untuk gue, karena dari dulu kalian lihat kalian cek aja lah di mana-mana. Pernah nggak dulu gue dibilang ngancem, dibilang meres? Belum ada. Ini adalah masalah pertama kali yang baru dalam hidup gue lagi, dan gue seneng banget dikasih masalah ini karena gue harus bisa memecahkan masalah ini. Apa maksud dan tujuan dari si manusia silver tersebut gitu. Dan manusia silver tersebut pun yang merekam, kan bodoh kan, dia yang merasa diancam katanya, dia yang merasa diperes katanya, tapi dia yang merekam. Tapi di rekamannya berkali-kali memohon untuk bertemu, berkali-kali memohon, tuh dengerin. Dan itu dia tidak berhubungan dengan saya ya, dia tidak berhubungan dengan saya sama sekali. Dia berhubungan cuma sama Mail, dan Mail itu selalu ditelepon, terus ditelepon di WhatsApp. Aduh, nanti kalau sudah sampai persidangan itu kan semua print out WhatsApp itu bisa ditampilkan, suara rekaman bisa didengarkan. Nanti gitu. Di dunia artis ya, di dunia keartisan atau di dunia mana, jangan kita sebut artis deh ya, di dunia entertainment ya, termasuk including sama influencer, itu ada guys jasa tutup mulut. Kalian jangan tabu ya, ada guys jasa tutup mulut. Atau ada juga kayak ada banyak tiktokers kan yang kadang-kadang dapat pekerjaan titipan, nanti lu tolong naikin kasus ini ya, nanti lu ngomongnya begini-begini ya. Itu ada guys,
ada. Apalagi kalau untuk tutup mulutnya Nikita Mirzani nggak murah sayang. Nutup mulut gua itu tuh mahal. Tidak ada yang murah. Apalagi lu kalau minta tolongnya sama Nikita Mirzani, nggak ada yang gratis, nggak ada yang murah, nggak ada. Dan gue tuh paling susah diajak ketemu untuk kayak cuman ngebahas kerjaan atau apa, kecuali film ya, karena kalau film memang harus kita kan bedah skenario atau apa. Tapi kalau ada orang misalkan ini kayak iklan misalkan ya kan, ini dong aku mau ngobrol jelasin tentang iklan ini nanti gimana temanya, itu nggak bisa lewat gue. Orang itu akan bisa PH, even bosnya pun nggak bisa ketemu gua. Jadi PH itu yang mau memakai jasa gua untuk iklan baru bisa ketemu gua saat sudah di link harga, ya. Saat sudah di link harga. Kalau cuman untuk ngebahas ini, ngebahas itu udah ada tim gua guys. Gitu. Itu ada tim gua, nggak bisa. Semua artis besar itu melakukan hal yang sama. Dia akan ditimbulkan atau dia akan diketemukan dengan orang yang memakai jasanya ketika harga itu sudah deal, tanda tangan kontrak. Coba tanya sama PH-PH deh, bener gak yang gue bilang? Tanyain. Gak bisa, apalagi seorang manusia silver mau ketemu gue cuman silaturahmi, mana bisa? Gak bisa guys. Dia even though si manusia silver ini udah ngasih uang ke Mail untuk bentuk kerjasama pun, gue gak mau ketemu sama dia. Gue gak mau ketemu sama dia. Dan gue bilang sama Mail, sampaikan sama si manusia silver ini, gue akan mereview produknya bagus ketika dia sudah tidak menjual skincare overclaim dan dia tidak menjual lagi skincare berbahaya. Itu aja. Itu. Jadi kalian paham ya guys ya, di dunia entertainment itu ya sekarang yang banyak dipakai itu jasanya influencer atau orang-orang yang pengen akun TikToknya dilihat banyak orang dengan membahas siapa secara barbar. Itu udah pesanan biasanya. Itu udah pesanan, itu udah bayaran. Inilah yang terjadi di dunia entertainment sesungguhnya. Tahu kalian? Kecuali misalkan ada temen gue nih dihajar orang, nah gue membantu, itu beda gitu. Tapi kalau ada influencer atau apa, kebanyakan ya, tapi tidak semua, kebanyakan seperti itu. Tiba-tiba dia ngebahas siapa padahal tidak pernah kenal, tidak pernah bertemu, itu biasanya udah pesanan. Tapi tidak semua ya, tidak semua, digaris bawahi gitu. 20 tahun. Nih, ini juga edukasi untuk kalian. Kalau 20 tahun itu adalah ancaman hukuman, ya, ancaman hukuman, dan itu harus dibuktikan. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya, ancaman hukumannya itu bisa berbalik ke si pelapor, ya, karena dia sudah melakukan laporan palsu. Tuh, 20 tahun itu ancaman. Kalau tidak bisa dibuktikan, ya itu bisa berbalik ke pelapor. Gitu. Kalian harus belajar. Hukum itu bisa dibaca, bisa dipelajari di Google keseharian. Sering nonton TV-nya yang berhubungan dengan hukum. Itu kalian gampang kok belajar untuk itu. Jadi kalian jangan happy muntang-muntang Polda Metro sudah meliris, iya pasal yang dikenakan ini, ancaman hukuman 20 tahun. Itu hanya ancaman guys, ya. Semua yang dilontarkan itu harus dibuktikan. Dibuktikannya sama siapa sih? Ya dibuktikannya sama orang yang melapor. Yang melaporin si Mail tuh siapa? Yang melaporin Mail itu si manusia silver. Nah, dia harus membuktikan. Kenapa pasal-pasal itu bisa ada? Ya dia yang harus membuktikan.
Begitu sayang, belajar pinter ya. Jangan dikit-dikit dapat berita Nikita tersangka ancaman hukuman 2 tahun 20 tahun. Enggak guys, justru gue bisa aja kalau mereka tidak bisa membuktikan, gue langsung diketok palu bebas. Gitu. Jangan kalian happy sebelum berakhir perang ini. Nanti kalian kalah lagi sama gue. Gue itu tidak pernah, misalkan kayak gue melaporkan siapa, laporan itu jalan, gue akan happy ketika dia benar-benar sudah jadi terdakwa, bersalah, dihukum. Nah itu gue baru happy. Tapi kalau masih jadi tersangka, lu lihat deh, gue nggak hiporia tuh sama si Kang Semir jadi tersangka, ditahan di situ. Biasa aja, karena pertarungan itu nanti adalah di pengadilan, ya, di pengadilan, bukan di kepolisian. Nah, nanti di pengadilan baru kita buka semua bukti-bukti apa segala macam untuk memberatkan dia, karena yang melaporkan kan gua. Gitu. Nggak kayak geng sebelah, baru ditetapkan jadi tersangka, dirilis, ancaman hukuman 20 tahun, udah pada tepuk tangan, ore gitu. Padahal mereka pasti puyeng sendiri, karena mereka harus membuktikan itu pasal-pasal yang diterapkan ke Mail yang akhirnya berimbas ke gua. Mereka itu harus ngebuktiin loh. Nih coba pikir ya, pasal pencucian uang itu harus dibuktikan itu bertahun-tahun ya. Dan si Reza ini harus membuktikan juga bahwa uang dia tidak kotor. Karena semudah itu. Pasal pencucian uang berarti kita harus pertanyakan dulu yang jadi pelapor si Reza ini, si Ratu Flexing ini, uangnya dari mana? Paham? Itu lama pembuktiannya, bisa bertahun-tahun. Rekening dia harus dibuka, rekening dia harus dicek. Nggak bisa sayang, makanya jangan seneng dulu. Buat yang mengaku para musuhnya Nikita Mirzani, buat yang ngaku hatersnya Nikita Mirzani, kalian jangan seneng dulu. Ini pembuktiannya bisa bertahun-tahun. Uangnya si Reza Ratu Flexing dari mana? Itu nanti dipertanyakan. Kenapa bisa ada pasal pencucian uang? Kalian tuh dikasih edukasi tuh suka nolak guys, sukanya happy. Ini kita tersangka, mampus lu 20 tahun. Lu yang mampus nanti sama gue bikin. Belajar guys, semua tuh bisa dipelajari. Misal itu kan pasal pencucian uangnya sudah, pemerasan, dia juga harus membuktikan. Si Reza Ratu Flexing itu, dia harus membuktikan bagian mana yang diperes, kok bisa ada pemerasan. Dia yang harus membuktikan. Pengancaman nanti juga bakal ditanyain, sebelah mananya dia diancam. Itu semua harus dibuktikan. Gak bisa, karena pasal yang diterapkan untuk Mail dan untuk gue itu gak main-main guys. Itu gak main-main. Itu pasal gak main-main itu. Nah nah, dan gue yakin sekarang mereka puyeng, karena mereka harus mengkomplitkan bukti-bukti. Jadi gini, bukti di kepolisian sama bukti di pengadilan tuh beda loh. Mungkin kalau di kepolisian kita cuma kasih pak gini. Oh di pengadilan nggak bisa di pengadilan begitu. Tersangka panik ya, kok panik? Lu kali yang panik. Tersangka itu bukan baru pertama buat gue, nggak ada panik-paniknya gue ya. Kalau panik tuh gue ngedekem, diem, merenung. Nah, kasus ini tuh kasus mudah untuk gue untuk dipecahkan ya, karena pasal yang diterapkan itu ngadi-ngadi. Nggak ada susah-susahnya, nggak usah lawyer gue yang mecahin kasus ini, gue aja sendiri bisa. Lagi ada ya lucunya tuh, lucu tuh geng mereka tuh lucu, apalagi yang ngelaporin merasa diperas, tapi kok baru sadarnya 1 bulan berarti abis November apa sih? Desember. 1 bulan kemudian, kan lucu. Kenapa ya baru 1 bulan kemudian lu sadar? Ampun. Kalau kalian diperas, ya sebelum uang itu masuk aja, kalian udah bisa kok laporin ke polisi. Udah bisa, percaya deh, apalagi ada pasal pengancamannya. Udah bisa.
Kenapa harus nunggu sebulan? Kenapa?